Salam budaya yang dari Museum Keris Online hendak menyampaikan tentang ilmu dasar keris pusaka atau tosan aji dengan tujuan sama-sama kita belajar agar terhindar kesalahan-kesalahan dalam menilai keris pusaka dan memilih keris pusaka, biar kita dijauhkan dari kerugian materi dan material. Bagi pemula, yang pertama perlu dipahami ada 3 hal keris pusaka itu yang harus menjadi dasar tolak ukur. Yang pertama itu yang namanya dapur. Dapur itu istilah yang digunakan di dalam keris pusaka untuk menyebut bentuk nama sebuah bentuk keris pusaka. Contoh, ada keris dapur tilamupeh, artinya keris lurus, atau dapur brojol itu keris lurus. Kemudian ada yang namanya keris berdapur atau nama dapur sengklat, Kiai Sengklat, itu tandanya keris luk 13. Ada juga yang keris sabu inten, itu keris dengan luk 11. Ini nama dapur. Nama dapur. Contoh, dan nama dapur ini sudah tertuang dalam kitab di seluruh dunia sama, tidak mungkin berbeda. Seluruh dunia menyebut nama dapur keris pusaka itu sama. Contoh begini, ini dalam kitab ada, nah ini ada banyak, ini nama-nama dapur ini. Misalnya kayak gini, namanya dapur Gajah Singa, kayak gini namanya dapur Laler Mengeng, kayak gini Tilam Sari, dan seterusnya. Kayak gini Carito Prasojo, Carito Keprabon, Carito Bungkem. Semuanya sudah tertuang di dalam kitab. Ada berapa dan apa-apa saja nama dapur keris pusaka. Itu yang pertama, dapur. Masalah nama sesuai dengan rincian, dengan bentuknya ya. Yang nomor 2 itu nama pamor. Jadi satu tadi dapur atau rincian keris pusaka namanya apa, yang nomor 2 pamor. Pamor itu juga sudah ditentukan di dalam kitab, jadi nggak bisa sembarangan menyebut nama pamor. Contoh-contoh nama pamor yang populer adalah pamor udan mas atau hujan emas, yang artinya adalah hujan emas. Lalu ada pamor yang namanya pamor woswutah, yang artinya adalah beras tumpah. Lalu ada pamor yang namanya ngulit semongko atau kulit semongko, yang berarti bentuknya seperti kulit semangka, dan seterusnya. Itu nama pamor. Nah, nama pamor itu yang berada di tengah bilah. Contohnya seperti ini. Nah, yang di tengah ini putih-putih ini namanya pamor. Semua ini namanya pamor. Kalau ini polos saja, tidak ada pamornya, maka disebut keris keleng. Tapi kalau ada putih-putihnya, itu pasti ada nama pamornya. Contoh ini, pamor udan mas, bentuknya seperti ini, bulat-bulat seperti percikan. Nah, dia bulat dan lingkaran bulatnya lebih daripada 1, itu udan mas. Lalu ada pamor tambal, ada pamor melinjon, ada pamor beras wutah, ada pamor udan mas, ada pamor tinatah, dan seterusnya. Jadi keris itu tadi saya sampaikan, yang pertama harus paham masalah dapur, yang kedua harus paham yang namanya masalah pamor. Yang nomor 3 itu ada istilah yang namanya tangguh. Tangguh itu untuk mengidentifikasi keris itu kapan dibuat. Contoh, ada tangguh Mataram, artinya keris yang dibuat dari kerajaan Mataram. Ada tangguh Majapahit, yang berarti keris itu dibuat di era zaman Majapahit. Kalau tangguh Pajajaran, itu tandanya keris itu dibuat di era kerajaan Pajajaran, dan seterusnya. Ada banyak, ada Pajajaran, Singosari, dan yang lain-lain. Nah, jadi ada 3 hal. Simpelnya adalah, yang pertama, keris itu dapurnya apa, atau bentuknya itu namanya apa. Yang nomor 2, pamornya, yaitu gambar putih di sini, itu pamornya namanya apa. Yang nomor 3, simpel dulu, karena ini pembahasannya pemula, keris itu kuno atau baru. Kalau kuno, tak peduli berasal dari kerajaan Mataram atau Majapahit atau Singasari atau Pajajaran, nggak ada masalah, yang penting keris kuno. Yang nomor 1, keris baru, atau yang sering disebut dengan istilah kamardikan. Jadi ada keris kuno dan keris baru. Sekali lagi saya ulang, yang pertama istilah nama dapur, yang nomor 2 istilah nama pamor yang warna putih. Yang nomor 3, keris itu kuno atau baru, atau sering disebut keris itu sepuh
atau Kamardikan. Itu paling pokok. Jangan salah kaprah, banyak sekali yang menghubungi kita, tanyanya, keris, saya punya keris Pak, keris saya namanya Udan Mas. Nah, Udan Mas itu kan nama pamor. Harusnya bilangnya, Pak saya punya keris saya dapurnya namanya Tilam Upe, pamornya Hujan Emas atau Udan Mas, tangguhnya dari Kerajaan Mataram. Ini yang paham keris. Seringkali juga, Kak saya cari keris yang bernama Junjung Derajat. Nah, Junjung Derajat itu nama pamor, bukan nama dapur keris. Sering juga, Kak saya nyari keris yang pamornya Sengkelat. Lah, salah kaprah. Padahal Sengkelat itu adalah nama dapur, nama bentuk keris, bukan nama pamor. Itu. Ada juga yang tanya, Kak keris ini harganya berapa? Nah, nama, hanya menyebut nama, tapi sudah bertanya harga. Begini, harga keris itu ditentukan dua hal dulu. Yang pertama, keris itu kuno atau baru. Itu dulu. Keris itu kuno atau baru. Dengan kata lain, keris itu sepuh atau Kamardikan. Nomor satu itu. Yang nomor dua, dapurnya apa atau nama kerisnya apa. Yang nomor tiga, pamornya apa. Lalu kondisinya itu masih utuh atau tidak. Sehingga Anda tidak bisa tanya, Kak, keris Singobarong harganya berapa? Susah kita menjawabnya. Karena apa? Yang ditanyakan keris dapur Singobarong yang lama atau yang baru, yang sepuh atau yang Kamardikan. Lalu Singobarong dengan pamor apa? Lo berapa? Kan begitu. Contoh, ini saya kasih contoh. Ini ada keris di depan. Ini namanya keris Singobarong, dapurnya, bentuknya itu keris Singobarong, nama dapurnya ini Singobarong. Nah, ini keris dengan nama dapur Singobarong, bentuknya singo. Semua keris Singobarong pasti di sini ada singanya. Lalu pamornya putih ini bernama ini kulit semongko. Ini lo, ini keris Singobarong, Kamardikan atau keris baru. Lalu yang satu ini saya sepil juga, ini juga keris Singobarong. Sama-sama keris Singobarong. Ini keris Singobarong. Sama, ini keris Singobarong, tapi yang ini kuno. Ini tangguhnya kalau seperti ini dari kerajaan Madura kuno, bukan Madura yang kota sekarang, maksudnya Madura yang era kuno. Jadi ini keris Singobarong yang dibuat dari kerajaan Madura kuno. Nah, ini sama-sama Singobarong. Yang ini Singobarong keris baru, yang ini Singobarong keris lama. Yang ini harganya kurang dari 1 juta. Paling harga keris seperti ini antara 800.000 sampai 1.500.000. Kalau yang ini, karena ini Singobarong kuno, harganya itu 3 juta sampai 8 juta. Suka-suka yang jual dan suka-suka yang mau beli. Karena nggak ada tolak ukurnya. Keris kuno tidak bisa dibuat lagi. Jumlahnya hanya satu. Kalaupun ada, pasti bentuknya tidaklah sama persis. Tapi kalau keris baru seperti ini, Anda mau pesan 1 kontainer pun bisa, karena ini keris baru. Sehingga kalau bertanya, Kak, harga keris Singobarong harganya berapa? Jawabnya susah. Karena ada Singobarong baru, ada Singobarong yang lama. Lalu pamor juga pengaruh. Pamornya apa? Tangguhnya juga pengaruh. Keris itu dibuat di era kerajaan apa? Begitu teman-teman. Ini videonya nggak cukup ini. Jadi saya tutup dulu. Sementara itu semoga bermanfaat supaya teman-teman yang masih pemula tidak salah kaprah menilai nama keris dari dapur, kemudian pamor, lalu tangguh beserta kondisinya. Itulah yang akan menentukan nilai harga keris tersebut. Tidak bisa asal keris Nogososro. Keris Nogososro dari harga 200.000 sampai ratusan miliar ada. Tergantung kuno atau baru, kan begitu. Jadi nggak bisa nama menentukan harga, nggak bisa. Begitu teman-teman, mohon maaf kalau salah. Salam Museum Keris, salam budaya.